Halo, selamat bertemu kembali dan pada kali ini saya akan bercerita satu lagi sejarah yang pernah berlaku di Sabah satu ketika dahulu, dan biasanya saya akan menceritakan sejarah-sejarah ataupun cerita-cerita ataupun mitos-mitos legenda di Sabah yang memang jarang kita dengarkan. Tajuk sejarah yang akan saya kongsikan adalah sejarah perang 100 tahun Dusun Mangkak dan Rumanau yang tidak pernah diceritakan umum. Dan sejarah hitam diceritakan dan dipelajari supaya kita tidak mengulanginya kembali. Maaf seribu maaf dan izin seribu izin untuk para korban dan kaum yang terlibat. Dan pada kali ini juga saya sengaja tingut nota sebab saya takut kalau saya terlari fakta. Biar kita hadam masing-masing dan kita coba pahami sejarah yang saya sampaikan. Oke, kita teruskan. Sama seperti perang antara suku lain, perang Dusun Mangkak dan Rumanau juga disebabkan oleh persempadanan tanah. Sebelum perang Mangkak Rumanau, suku Mangkak terlebih dahulu menghadapi peperangan dengan suku Dusun Bundutuan Ranau sekitar tahun 1875 ataupun tahun 1875. Ketika itu, kaum Bundutuhan melakukan ekspedisi ke arah timur menuju daerah Tongod lalu menyerang perkampungan Dusun Mangkak pada sebelah malam. Dikatakan sebelum menyerang kaum Mangkak, kaum Dusun Bundutuhan terlebih dahulu menyerang kaum Dusun Kunatong dengan beberapa ratus pasukan. Dalam serangan ini banyak lelaki, kanak-kanak, Mangkaak dan Kunatong terbunuh karena diserang secara tiba-tiba. Kaum perempuan dibawa lari. Ketika itu para penduduk kampung Mangkak berkumpul. Mereka memilih 7 pahlawan yang memiliki ilmu gaib untuk menyelamatkan kaum perempuan mereka. Salah satu dari 7 pahlawan itu adalah pahlawan yang paling sakti di kalangan suku Mangkak yang digelar Rumantai. Kemudian 7 pahlawan itu bergerak ke Bundutuhan. Ketika sampai ke Bundutuhan, mereka menyerang pada waktu malam. 7 pahlawan ini dikatakan bertarung dengan ratusan penduduk Bundutuhan. 6 orang bertempur, 1 orang menyelamatkan wanita-wanita Mangkak. Setelah itu, pahlawan Mangkak pulang ke kampung pada malam itu juga membawa wanita mereka. Perang kedua yang dialami oleh kaum Mangkak adalah dengan kaum Rumanau. Perang kedua yang dialami oleh kaum Mangkak adalah dengan kaum Rumanau. Menurut kisah, suatu hari beberapa orang suku Rumanau masuk ke hutan untuk mencari pokok kapur. Tanpa sadar mereka telah menebang pokok kapur di kawasan suku Mangkak. Ketika ada dari suku Mangkak mengetahui bahwa pokok di kawasan kekuasaan mereka ditebang, maka terjadilah pertelingkahan. Di zaman ini kawasan pedalaman Sabah kawasan bebas. Setiap kampung ibarat sebuah kerajaan yang diperintah oleh melohing kampung. Pertelingkahan antara beberapa orang menjadi pertelingkahan antara keluarga ataupun paganakan. Pertelingkahan antara keluarga membawa pada pertelingkahan antara puak ataupun sinakagon. Pertelingkahan antara puak membawa kepada pertelingkahan antara suku ataupun payat. Peperangan mula berlaku pada tahun 1880. Kaum Mangkak menyerang kaum Rumanau, kemudian kaum Rumanau membalas menyerang kaum Mangkak. Kaum Mangkak kembali membalas dendam menyerang kaum Rumanau dan begitulah yang terjadi seterusnya. Ini merupakan antara perang yang terdahsyat sekali pernah berlaku di Sabah karena perang ini berlaku hampir 80 tahun lamanya. Dalam satu catatan British, ada perang yang berlaku di kawasan Ulu Labuk sekitar tahun 1887. Kaum yang satu telah mengayau 82 kepala, kaum yang satu lagi telah membalas memanggal 64 kepala. Pertumpahan darah ini didamaikan oleh Kapten Beston dengan membawa 40 pasukan British pada Jun 1887. Sekitar awal tahun 1900, seorang pengembara British bernama Dorothy Ketor telah melawat kawasan Ulu Labuk ini. Dia tinggal di rumah panjang suku Rumanau. Menurut catatan pengalamannya, ketika itu kaum Rumanau sedang menghadapi serangan dari pengayau yang menyerang rumah panjang mereka yang sudah tentu berasal dari musuh mereka, kaum Mangkak. Bahkan satu hari ketika
ia bersama beberapa polis yang menyertai berjalan ke kawasan hutan. Mereka melihat mayat bergelimpangan tanpa kepala dan itu berlaku hampir setiap minggu di mana mayat bergelimpangan tanpa kepala. Menurut Dorothy Kator, kaum Rumanau dikatakan kaum yang kuat. Mereka mampu membalas setiap serangan musuh yang menyerang. Peperangan ini berlanjutan sampai tahun 1953. Karena perang hampir 100 tahun ini menelan ratusan jiwa dan merugikan kedua-dua kaum, maka pihak British menajah sebuah perdamaian untuk mendamaikan kedua-dua kaum. Kaum Rumanau diwakili oleh Aki Rukow dan Aki Liung, sementara kaum Mangkak diwakili oleh Aki Rungkakai. Pada 4 hari bulan 5, tahun 1953, kedua-dua suku berkumpul melalui perwakilan mereka di kampung Kiandongo Tongod. Upacara perdamaian ini oleh kaum dusun dipanggil Mitaruh atau Mipopol. Upacara yang bertujuan untuk menamatkan pertumpahan darah dan memperdamaikan dua pihak yang bermusuhan. Upacara ini diadakan dengan memecahkan sebatang tiang bulian. Ayam kombura dipotong di atasnya, bobolian akan mengucapkan kutukan dan darah ayam kombura menjadi meterai kutukan itu. Maka untuk setiap orang yang melanggar janji perdamaian akan dikejar oleh kutukan itu sendiri sampai ke liang kubur. Dan itulah cerita di sebalik sejarah peperangan di antara kaum Mangkak dan juga kaum Rumanau yang berakhir dengan satu perjanjian perdamaian yang telah didamaikan oleh kaum British, dan kita berterima kasih kepada pihak British karena memperdamaikan dua kaum dusun ini. Dan catatan ini telah dicatatkan oleh Aki Rumantai pada tahun 2013 dan kini saya sampaikan pada kali ini. Jika sekiranya ada info yang lebih mendalam daripada kamu, tolong tinggalkan komen supaya saya juga tahu dan para pendengar juga akan mengetahui sedikit sebanyak tentang peperangan ini. Oke, itu saja. Terima kasih karena sudah mendengar sehinggalah selesai. Kita akan bertemu di video akan datang. Itu saja. Bye-bye. Miamba